Selamat datang kembali di sesi eksplorasi khusus kita. Kali ini kita akan coba selami bareng nih materi yang Anda bagikan. Ini kutipan dari buku Catherine Schultz, Being Wrong. Fokus kita hari ini ada di bab 2 yang judulnya Dua Model Kesalahan. Menarik banget ini karena kita mau bongkar pemahaman kita soal apa sih artinya salah itu. Ternyata cara kita lihat kesalahan itu seringkali ya keliru juga. Iya, betul. Keliru tentang kekeliruan itu sendiri ya. Nah, buku ini ngasih gagasan yang lumayan radikal sih. Katanya, bisa salah itu bukan cacat, bukan tanda kita bodoh atau gimana gitu. Justru sebaliknya, kapasitas ini tuh penting banget buat cara kerja pikiran kita. Malah nyambung ke sifat-sifat terbaik kita kayak empati, optimisme, imajinasi, dan penting banget buat belajar dan berubah. Penulisnya bahkan nyebut ada meta kesalahan. Kita sering salah paham soal arti menjadi salah. Ini mungkin kekeliruan terbesar kita soal kekeliruan. Gimana menurut Anda? Setuju banget. Dan perspektif ini sebenarnya bukan hal baru-baru amat ya, walau mungkin kedengarannya gitu. Ada jejak historisnya. Benjamin Franklin dulu pernah bilang kalau kesalahan itu bukan cuma nggak bisa dihindari, tapi bisa jadi semacam jendela buat ngelihat sifat asli manusia. Pikiran kita yang kaya, imajinatif. Tapi anehnya ya, seperti yang disinggung di materi Anda itu, budaya kita tuh hubungannya aneh sama kesalahan. Di satu sisi benci banget pengen dihindari, tapi di sisi lain ya ngaku juga sih penting. Tapi seringnya cuma pakai ungkapan klise kayak, namanya juga manusia ya kan? Kalau kita atau orang lain salah. Kayak ada pengakuan tapi nggak benar-benar dipahami gitu. Oke. Nah, mari kita bedah nih model pertama yang dibahas di bab 2. Ini model yang kayaknya dominan banget ya di kita. Pandangan yang ngelihat kesalahan tuh kayak, ya ampun, rapor merah lah, bukti gagal total, secara intelektual, sosial, bahkan moral. Pokoknya harus dihindari, disembunyiin, kalau bisa diberantas sampai habis. Dari mana sih datangnya pandangan yang keras begini? Kok kayaknya udah nempel banget ya? Iya, nempel banget. Buku ini coba ngelacak jejaknya dan ternyata lumayan jauh ke belakang loh. Ada sejarah panjang di pemikiran barat yang sering banget nyamain kesalahan mikir, error, sama kejahatan moral, evil. Sebaliknya juga gitu, kebenaran, rightness, disamain sama kebajikan, righteousness. Jadi dulu itu kalau ada yang menyimpang dari kebenaran, entah itu dogma agama atau filsafat, atau bahkan sains saat itu, sering dianggap bukan cuma salah mikir aja, tapi juga dianggap kayak pembangkangan moral gitu. Semacam dosa intelektual lah istilahnya. Oh, jadi ada lompatan gitu ya, dari kamu salah mikir, jadi kamu ini bermasalah secara moral. Kurang lebih gitu, walaupun penulisnya di buku ini bedain jelas ya, antara katakanlah percaya bumi datar itu kan kesalahan fakta. Sama, misalnya dorong adik dari tangga, nah itu baru kesalahan moral. Tapi nuansa moral ini seringkali tetap aja nempel ke kesalahan intelektual biasa. Kenapa? Ya karena warisan sejarah tadi. Terus juga, seperti yang disinggung di bahan bacaan Anda, kadang-kadang pengalaman kita sadar kalau kita salah, yang paling gede efeknya itu justru pas ada pergeseran nilai atau pandangan moral kita. Momen, wah ternyata gue salah, itu seringnya nyangkut ke soal etika, soal benar salah. Dan bahayanya model berantas kesalahan ini apa dong kalau kata penulisnya? Nah ini yang agak serem, bahayanya itu kalau dibawa ke ekstrim. Ide kalau semua kesalahan itu bisa dan harus diberantas tuh kedengarannya bagus ya. Tapi nyimpan potensi reaksioner. Ada semacam lereng licin yang digambarin di buku ini, mulainya mungkin niat baik. Mau hapus keyakinan yang salah atau bahaya. Tapi gampang banget kepleset jadi pengen hapus institusinya, terus budayanya, dan akhirnya ini yang paling ngeri orang-orang yang punya keyakinan itu. Sejarah, sayangnya, banyak contohnya ya. Ini bukan cuma teori, tapi bisa jadi ancaman beneran. Wah, iya juga ya. Cukup mengerikan sih kalau dipikirin sampai ke sana. Tapi untungnya, buku ini gak berhenti di situ. Nah, disinilah jadi sangat menarik nih. Penulisnya nawarin model alternatif. Cara pandang lain soal kemajuan yang justru nggak bergantung pada pemberantasan total kesalahan. Sebaliknya, model ini ngelihat kemajuan itu lahir dari keberlanjutan kesalahan, dari cara kita berinteraksi sama kesalahan itu. Ini model kedua yang dibahas di bab 2. Betul sekali. Ini pergeseran paradigma yang, signifikan banget. Dan menurut buku ini, model ini dapat momentum kuat pas revolusi ilmiah.
Terutama dengan adanya metode ilmiah. Intinya metode ilmiah itu kan secara dasar bukan soal jadi orang yang nggak pernah salah sama sekali. Bukan itu tujuannya. Justru sebaliknya, metode ilmiah itu sistem buat mengelola kesalahan, buat belajar darinya secara sistematis, terus dijadiin batu loncatan buat maju. Bisa kasih contoh nggak gimana cara kerjanya? Di buku disebut Laplace ya, astronomi itu? Ya, contoh Laplace itu bagus banget buat ngegambarin. Coba bayangin deh, zaman dulu itu data pengamatan bintang sama planet kan, wah banyak nggak akuratnya, penuh error, tiap pengamat punya bias sendiri, alatnya nggak sempurna, cuaca berubah-ubah, pokoknya datanya cacat lah. Nah, apa yang Laplace lakuin? Dia nggak nyari data sempurna atau ngebuang data yang kelihatan aneh. Terus gimana dong? Nah, yang menarik justru pendekatannya kebalik. Laplace mikir kalau kita kumpulin sebanyak mungkin data yang nggak sempurna ini, nanti kesalahan-kesalahan acak dari tiap pengamatan itu bakal saling ngimbangin pas dianalisis bareng-bareng secara statistik. Dia sadar kita justru butuh lebih banyak data yang salah. Kumpulin aja terus data cacat ini, nanti pola kebenaran di baliknya bakal mulai kelihatan. Gambaran galaksi yang lebih akurat justru lahir dari kumpulan data yang penuh error itu. Jadi bisa dibilang, jawaban yang benar itu adalah fungsi dari kesalahan-kesalahan individual tadi. Ini kan gila ya kalau dipikir-pikir. Kebenaran lahir dari himpunan kesalahan. Wah, itu bener-bener ngebalikin logika umum ya. Biasanya kan kita mikir, singkirin yang salah biar dapat yang benar. Ini malah kumpulin yang salah, asal caranya benar, malah bisa nunjukin kebenaran. Menarik banget gimana data salah jadi kunci. Ngomong-ngomong soal kesalahan yang ternyata punya makna lain, ini jadi ingat gagasan Freud yang juga disinggung di buku, tentang kesalahan kita sehari-hari. Tepat. Freud dan konsep para praksisnya itu. Atau yang kita kenal Freudian slips. Tahu kan, kayak salah nyebut nama, atau salah ketik fatal di email, lupa janji, atau keceplosan ngomongin sesuatu yang harusnya disimpan. Nah, Freud percaya ini tuh bukan sekedar kebetulan, bukan cuma karena capek atau nggak fokus. Buat Freud, kesalahan-kesalahan kecil ini kayak jendela kecil ke alam bawah sadar kita. Mereka itu kayak utusan yang bawa pesan soal keinginan, ketakutan, atau konflik tersembunyi yang nggak kita sadari atau coba kita tekan. Jadi di sini lagi-lagi, kesalahan bukan cuma gangguan, tapi bisa jadi sumber info berharga soal diri kita. Jadi baik di sains kayak Laplace atau psikologi kayak Freud, ada ide kalau kesalahan itu bukan noise yang harus dibuang, tapi justru sinyal yang bisa dibaca gitu ya? Analisisnya Freud soal mimpi atau pandangan soal pengalaman mistis atau efek obat psikoaktif, kondisi salah persepsi ini sering dianggap bisa ngungkapin kebenaran yang lebih dalam, entah soal diri, soal alam semesta, atau dimensi lain. Ini makin nguatin argumen inti dari model kedua tadi, bahwa lewat pengalaman menjadi salah atau setidaknya lewat apa yang kelihatan kayak penyimpangan dari realitas normal, kita bisa dapat wawasan baru atau melihat kebenaran lain. Oke. Nah, setelah kita bedah dua model ini, yang satu pengen berantas, yang satu pengen manfaatin, pertanyaan besarnya sekarang. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Gimana memahami dua cara pandang soal kesalahan ini bisa ngubah cara Anda ngadepin kesalahan Anda sendiri nanti? Entah di kerjaan, hubungan, atau pemahaman diri gitu. Dampaknya bisa beda banget sih, tergantung model mana yang lebih kuat di kepala kita. Coba kita bandingin ya. Model pertama yang berantas kesalahan itu cenderung bikin kita ngerasa, ya ampun malu, defensif, cemas. Jadinya susah banget buat ngaku bahkan ke diri sendiri, oke, gue dulu salah soal ini. Buku ini nunjukin gimana rasa malu ini jadi penghalang gede buat belajar. Kita jadi malas gitu mau periksa kesalahan kita jujur-jururan. Jadi kita nggak mau lihat kesalahannya karena malu duluan ya? Iya, kayak gitu. Terus kita juga cenderung ngemas ulang pengalaman salah kita pakai label lain yang lebih aman. Bukan kesalahan saya, tapi mungkin, aduh itu momen canggung aja, atau situasinya emang ribet, atau itu pelajaran hidup berharga. Nah yang terakhir ini seringkali cara halus buat bilang, gue salah tapi nggak mau ngaku terang-terangan. Penulisnya juga nunjukin fenomena menarik. Kita tuh cepet banget lupa atau ngeremehin keyakinan salah kita di masa lalu, begitu kita punya keyakinan baru yang kita anggap benar. Seolah-olah kita nggak pernah benar-benar percaya sama hal yang salah itu. Ini kayak mekanisme pertahanan diri biar nggak ngerasa bego gitu. Oke, jadi model pertama ini bikin kita susah belajar ya, karena sibuk ngelindungin ego dari rasa malu karena salah. Tepat.
Nah, sebaliknya, model kedua, yang pemanfaatan kesalahan, ini ngebuka pintu ke cara pandang yang jauh lebih produktif. Dan bisa dibilang lebih manusiawi juga. Buku ini ngejelasin beberapa keuntungan utama kalau kita pakai model ini. Pertama, kesalahan dilihat sebagai kesempatan penting buat belajar dan berubah. Bukan akhir dunia, tapi data penting yang nunjukin di mana pemahaman kita perlu diupdate. Ini mesin pertumbuhan. Kedua, kesalahan diakui sebagai bagian yang nggak bisa dipisahin dari kemanusiaan kita. Kemampuan buat salah, seperti yang kita bahas di awal, itu nyambung banget sama kapasitas kita buat berimajinasi, empati, punya keyakinan, berharap, bahkan berani ambil risiko. Kalau mau ngilangin kesalahan, sama aja kayak mau ngilangin sebagian dari diri kita sebagai manusia. Ketiga, kesalahan itu sumber imajinasi dan harapan. Kemampuan unik otak kita buat ngebayangin dunia yang nggak kayak gini, itu kan inti dari bikin kesalahan. Tapi itu juga inti dari kreativitas, penemuan, dan kemampuan kita ngebayangin masa depan yang lebih baik. Kesalahan kalau dideketin dengan benar, bisa ngasilin buah yang lebih manis, kata penulisnya, daripada cuma gagal sama nyesel aja. Dan keempat, momen kita sadar kita salah, itu kesempatan langkah buat ngelihat dunia dan diri sendiri dengan cara baru. Buku ini pakai istilah alienasi. Pas kita sadar kita salah, kita kayak sejenak jadi asing sama pandangan dunia kita sebelumnya. Momen keterasingan ini, walau bisa nggak nyaman, itu kayak celah di mana kita bisa ngelihat asumsi kita sendiri dari luar. Dan mungkin jadi bisa lihat semuanya pakai kacamata baru. Ini menarik sih. Jadi kuncinya itu biar bisa manfaatin kesalahan sebagai data atau kesempatan, kita mesti ubah dulu cara kita mandang kesalahan itu sendiri. Bukan soal nggak pernah salah, tapi gimana respon kita pas kita salah. Tujuannya, kayak yang ditekankan buku ini, itu buat ngebina semacam keakraban sama falibilitas kita. Ngerima aja gitu kalau kita ini makhluk yang bisa dan bakal salah. Dan itu nggak apa-apa. Iya, keakraban itu kata kunci yang pas banget. Bukan berarti kita harus seneng-seneng kalau salah atau jadi ceroboh ya. Kesalahan tetap aja bisa ada konsekuensi negatifnya. Rugi duit, kepercayaan rusak, hubungan renggang. Buku ini nggak nyangkal itu kok. Tapi argumen utamanya adalah bahwa benci banget sama kesalahan, nyoba berantas abis-abisan dari diri kita dan orang lain, itu model 1, pada akhirnya jauh lebih ngerusak. Baik buat diri sendiri maupun buat masyarakat. Itu lebih bahaya daripada belajar hidup bareng kesalahan dan memanfaatinya, model 2. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari eksplorasi kita di bab 2 Being Wrong hari ini, intinya kita seringkali salah tentang menjadi salah. Materi yang Anda bagi ini nunjukin kontras tajam ya antara dua cara pandang. Kesalahan sebagai aib yang harus dihapus versus kesalahan sebagai alat yang nggak bisa dihindari, bahkan penting buat pertumbuhan, pemahaman, dan kemanusiaan kita. Diskusi kita jelas ngedorong kita buat mikirin serius manfaat model kedua ini. Nah, ini nyambung ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat potensi dari model kedua ini, lihat kesalahan sebagai bagian dari belajar dan nemuin hal baru, gimana kalau Anda coba eksperimen kecil? Lain kali Anda sadar udah bikin salah, entah itu kesalahan kecil di kerjaan sehari-hari, atau salah nilai situasi yang lebih gede, coba deh, tahan sebentar aja respons otomatis Anda. Yang mungkin langsung defensif, atau nyangkal, atau ngerasa malu banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Tahan dulu ya reaksi pertamanya. Iya, tahan dulu. Terus, gimana kalau coba deketin kesalahan itu dengan rasa ingin tahu yang tulus? Ini jadi pertanyaan penting nih. Pertanyaan baru apa ya yang mungkin muncul kalau Anda nganggap kesalahan itu bukan bukti Anda gagal, tapi sebagai sebongkah data menarik? Data soal apa? Ya mungkin soal gimana asumsi Anda bekerja, soal bias Anda sendiri, soal rumitnya situasi, atau bahkan soal gimana dunia ini sebenarnya bekerja, yang beda dari bayangan Anda. Apa yang bisa dipelajari dari data ini kalau Anda mau ngelihatnya tanpa ngejudge duluan? Ini mungkin langkah pertama menuju keakraban sama falibilitas yang dibicarain buku ini.